5 tahun kehilangan suami berakhir dengan pengusiran kejam oleh mertua. Namun takdirku berubah total ketika kakakku datang dengan mobil mewah dan sebuah rahasia besar. Aku adalah ratu yang tahtanya dicuri. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. 5 tahun adalah waktu yang terlalu lama untuk sebuah penantian tanpa kabar. Tetapi aku, Kinanti, telah menjalaninya dengan sepotong harapan tipis yang kubungkus rapat-rapat dalam kesederhanaan hidupku. Aku selalu meyakinkan diri bahwa Prasetyo, suamiku, menghilang karena alasan yang penting, bahwa ia pasti akan kembali, dan bahwa semua drama yang melingkupi rumah tangga kami ini hanyalah ujian sementara. Keyakinan itu adalah satu-satunya benteng yang membuatku tetap waras selama 5 tahun terakhir. Bahkan saat Bu Laksmi dan Pak Danu, mertuaku, memperlakukanku tak lebih dari bayangan yang tak diinginkan di rumah joglo mereka yang megah di Solo. Rumah itu sendiri adalah ironi yang menyakitkan. Sebuah karya seni arsitektur Jawa klasik dengan ukiran kayu jati yang rumit, dikelilingi taman rimbun yang terawat sempurna, mencerminkan kekayaan dan status sosial Bu Laksmi. Namun, bagi Kirana dan aku, rumah itu terasa seperti kurungan emas yang dingin. Kamar kami di sudut belakang adalah saksi bisu keheningan dan isolasi kami. Jauh dari kebisingan dan keramaian ruang utama tempat keluarga itu menerima tamu penting mereka. Aku tidak pernah mengeluhkan perlakuan itu, karena aku percaya, selama Kirana aman dan memiliki atap di atas kepalanya, aku bisa menahan apapun. Puncak dari semua kepura-puraan ini terjadi tepat setelah ulang tahun Kirana yang kelima. Kirana, putriku yang bermata bulat dan secerah mentari, telah tumbuh menjadi gadis kecil yang pintar dan lincah, selalu bertanya tentang ayahnya, dan aku harus terus mengulang kebohongan putih itu. Ayah sedang bekerja di tempat yang sangat jauh, sayang, mencari uang untuk Kirana. Senyum tulus Kirana setiap kali mendengar jawaban itu adalah cambukan lembut yang membuatku semakin membenci situasi ini, sekaligus semakin kuat untuk melindunginya. Pagi itu, udara terasa berat, bukan hanya oleh aroma melati yang selalu menyelimuti rumah itu, tetapi juga oleh ketegangan yang sudah kurasakan sejak kami bangun. Bu Laksmi memanggilku ke ruang tengah yang luas, tempat gebyok kuno berdiri angkuh. Ia duduk di kursi ukiran dengan punggung tegak, sementara Pak Danu duduk di sampingnya, memegang koran, wajahnya tertutup, seperti biasa berusaha menghindari kontak mata. Kinanti, suara Bu Laksmi dingin, memotong keheningan seperti pisau bedah. Ini sudah terlalu lama. Aku menelan ludah. Aku tahu kalimat itu akan datang, tetapi mendengarnya secara langsung selalu terasa seperti serangan tak terduga. Terlalu lama apanya, Bu? Tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku tetap datar dan hormat. Jangan bodoh, desisnya, mengabaikan pertanyaan formalitasku. Sudah 5 tahun Prasetyo menghilang, tidak memberi kabar, tidak mengirim nafkah. Kamu adalah beban di rumah ini, dan anakmu dia semakin besar, semakin banyak bertanya. Aku memejamkan mata sejenak, menahan lonjakan emosi yang ingin kuluapkan. Aku sadar, Kirana yang semakin besar membuat rencana mereka menjadi semakin mendesak. Aku tahu bahwa mereka tidak pernah benar-benar mencintai Kirana sebagai cucu. Dia hanyalah sebuah kunci, sebuah hitungan mundur. Ini rumah kami, lanjut Bu Laksmi. Suaranya naik 1 oktav, penuh dengan nada perintah. Kamu tidak punya hak lagi di sini. Prasetyo sudah menceraikanmu. Secara agama, sudah lama. Kami memberimu waktu sampai hari ini. Suratnya mana? Tanyaku lirih. Mana surat cerai resmi? Prasetyo tidak pernah mengatakan apapun. Aku tahu itu adalah perlawanan yang sia-sia, tetapi aku harus berjuang demi martabatku. Bu Laksmi tertawa. Tawa pendek dan meremehkan yang membuat kulitku merinding. Kamu pikir kami akan repot-repot mengurus administrasi untuk wanita sepertimu? Perkataan kami sudah cukup. Sekarang, berkemaslah. Kamu dan anak pembawa sial itu, pergi dari sini. Kata, pembawa sial, terasa seperti tamparan telak. Selama 5 tahun aku menahan diri,
Tetapi kata-kata itu menyentuh inti terdalamku. Aku menatap Pak Danu, mencoba mencari secuil belas kasihan, tetapi ia hanya menatap kosong ke koran di tangannya, pengecut, seperti biasa. Baiklah, Bu, kataku. Suaraku tiba-tiba menjadi sangat tenang, yang justru mengejutkan Bu Laksmi. Aku akan pergi. Tetapi ingat ini, Bu. Tuhan melihat semuanya, dan apapun yang kalian sembunyikan, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Bu Laksmi tidak menjawab, hanya memberikan sinyal kepada seorang pelayan. Beberapa saat kemudian, 2 orang pelayan datang membawa koper usangku dan sebuah tas kanvas kecil berisi pakaian Kirana. Koper itu dilemparkan begitu saja di depan kakiku, seolah-olah barang-barang kami adalah sampah. Aku berbalik dan berjalan ke kamar Kirana. Gadis kecilku sedang asyik mewarnai di lantai, menggambar bunga-bunga berwarna cerah. Melihatnya, hatiku terasa perih, tetapi juga membara dengan kekuatan. Sayang, kataku, berjongkok dan memeluknya erat. Kita pergi dari sini, ya? Kita cari petualangan baru. Kirana mendongak dengan mata polos. Petualangan apa, Bu? Apakah kita akan naik kereta api? Aku tersenyum tipis. Mungkin. Atau mungkin kita akan naik bus yang besar sekali. Memeluk Kirana di satu lengan, aku mengambil tas kanvas dan menyeret koper yang sudah usang itu keluar. Langkahku terasa berat. Setiap sendi tubuhku terasa sakit karena beban emosi yang kutanggung. Aku melangkah melewati pintu utama. Bu Laksmi dan Pak Danu berdiri di ambang pintu, seperti 2 algojo yang puas melihat korbannya dieksekusi. Aku tidak menoleh. Aku tahu jika aku menoleh, aku mungkin akan menangis atau berteriak. Aku hanya berjalan lurus, menyeret koper itu di atas lantai marmer yang mengkilap. Suara roda koper yang berderit memecah keheningan pagi. Ketika aku sampai di gerbang besi besar, aku mendorongnya sekuat tenaga. Langkahku terhenti begitu berada di luar gerbang. Di depanku terbentang jalanan perumahan elit di Solo. Sepi, dengan rumah-rumah mewah yang berdiri angkuh di belakang pagar tinggi. Kontras antara rumah-rumah itu dan diriku, seorang wanita berhijab sederhana, menggendong seorang anak, dan menyeret koper usang, terasa begitu menyedihkan. Aku memutuskan untuk duduk di trotoar, di bawah pohon beringin tua yang rindang, untuk menenangkan Kirana yang mulai rewel. Aku mengeluarkan botol minum kecil dan memberikannya kepada Kirana. Kita mau kemana, Bu? Tanya Kirana setelah minum. Aku menghela napas. Pertanyaan yang sama. Kali ini, aku tidak punya jawaban bohong yang manis. Kita cari bus. Sayang, bus yang bisa membawa kita ke tempat yang lebih baik. Aku menyandarkan punggungku ke batang pohon, mencoba mengendalikan napas. Kehancuran, keputusasaan, dan kemarahan bercampur menjadi satu adukan pahit di perutku. Inilah titik terendah. Di titik ini, rasanya aku bisa saja menyerah. Tiba-tiba, ada getaran kecil, sebuah jeda yang kubutuhkan. Aku melihat Kirana sedang mencoba mengeluarkan mainan favoritnya. Boneka kain lusuh yang hanya berupa potongan-potongan kain perca, dari tas kanvas. Boneka itu tersangkut, dan wajah Kirana terlihat serius. Lidahnya sedikit menjulur keluar, fokus mencoba menarik boneka itu. Melihat ekspresi serius itu, di tengah semua keputusasaan, aku tertawa kecil. Tawa yang terdengar sumbang di telingaku sendiri, tetapi tetap tawa. Aduh, anakku, bisikku sambil mengambil boneka itu dan membantunya menarik keluar. Boneka perca ini memang punya bakat drama, ya? Selalu memilih saat yang paling tidak tepat untuk menyangkut. Kirana ikut tertawa kecil, dan suasana tegangku sedikit melunak. Kirana memeluk boneka itu erat-erat. Ya, ini dia. Inilah jeda yang kubutuhkan. Humor kecil ini, yang muncul dari kepolosan seorang anak, adalah pengingat bahwa meskipun aku kehilangan segalanya, aku tidak kehilangan alasan terpentingku untuk hidup. Aku memutuskan untuk berdiri, mengambil koper itu, dan berjalan menuju jalan utama untuk mencari halte bus. Aku harus pergi, cepat. Aku tidak mau berada di dekat rumah joglo itu lebih lama lagi. Saat itulah, tepat ketika aku menyeret koper beberapa meter dari gerbang rumah mertuaku,
sebuah mobil mewah berwarna hitam legam meluncur pelan keluar dari gerbang. Mobil itu adalah mobil keluarga mereka, yang biasanya dipakai Pak Danu untuk urusan bisnis. Aku mencoba memalingkan wajah, tidak ingin melihat mereka. Tetapi, secepat kilat, pandanganku terpaku ke kursi belakang. Jantungku serasa berhenti berdetak. Seluruh dunia di sekitarku terasa membeku. Di kursi belakang itu, duduklah Prasetyo. Bukan Prasetyo yang kubayangkan menghilang jauh di negeri seberang. Bukan Prasetyo yang gagah. Pria itu tampak kurus, matanya cekung, dan wajahnya pucat pasi, seperti mayat hidup. Tatapannya lurus ke depan, tetapi ketika mobil itu melewati kami, matanya tanpa sengaja bertemu dengan mataku. Hanya sepersekian detik. Kontak mata yang singkat itu menusukku lebih dalam daripada semua kata-kata Bu Laksmi. Tatapan matanya, itu bukan tatapan kemarahan atau kebencian. Itu adalah tatapan kosong, penuh keputusasaan, ketakutan, dan rasa bersalah yang tak terperikan. Ia tampak seperti tawanan di mobilnya sendiri. Seolah-olah ia adalah boneka tanpa kendali yang sedang digerakkan. Aku melihatnya, dan ia melihatku. Ia melihat Kirana yang berada di pelukanku. Kemudian, seolah baru tersadar, ia membuang muka dengan cepat, menunduk dalam-dalam, menatap lantai mobil, seolah-olah kami adalah hantu yang tidak ingin ia lihat. Mobil itu melaju kencang dan menghilang di balik tikungan jalan, meninggalkan suara deru mesin yang memudar. Aku terpaku. Koper itu terlepas dari tanganku dan jatuh ke aspal. Prasetyo tidak menghilang. Dia ada di sana. Kesadaran itu menghantamku seperti gelombang tsunami. Itu berarti, selama 5 tahun ini, ia mungkin berada di rumah itu, atau setidaknya di bawah kendali penuh orang tuanya. Kepergiannya adalah kebohongan. Perceraian itu adalah kebohongan. Tuduhan, pembawa sial, itu adalah sandiwara yang dirancang untuk satu tujuan, mengeluarkanku, dan mengambil alih segalanya tanpa perlawanan. Air mataku, yang kutahan sejak Bu Laksmi menuduhku, kini tumpah tanpa bisa kucegah. Tetapi ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kemarahan yang membara dan penemuan pahit atas sebuah pengkhianatan yang sangat terencana. Aku bukan lagi istri yang menunggu. Aku adalah korban yang baru saja melihat wajah pengkhianatnya. Jahitan di perutku yang terasa perih setelah melahirkan Kirana, kini terasa perih kembali karena beban emosi yang luar biasa. Aku tahu, sekarang pertarungan yang sesungguhnya baru dimulai. Dan aku, Kinanti, tidak akan pernah mundur. Aku akan berjuang. Bukan lagi untuk Prasetyo, tetapi untuk Kirana dan untuk diriku sendiri. Malam ini, aku harus menemukan tempat berlindung. Aku harus menemukan jalan keluar. Aku membungkuk, menahan sakit di punggung dan perutku. Ku ambil kembali koper itu, lalu menggendong Kirana yang mulai kebingungan melihat ibunya menangis, dan berjalan maju, menjauh dari rumah joglo yang kini terasa menjijikan. Aku melangkah ke masa depan yang gelap dan tidak pasti, tetapi di dalam hatiku, bara api balas dendam dan keadilan baru saja menyala. Langkah kakiku terasa berat, tetapi tujuanku kini jelas, bertahan, dan kembali dengan kekuatan yang mereka tak duga. Sore yang seharusnya menjadi saksi kehancuranku justru menjadi titik nol di mana naluri bertahan hidupku kembali menyala. Sekeras batu karang yang takkan tumbang dihantam ombak. Aku meninggalkan Solo hari itu, menaiki bus antar kota yang penuh sesak, dengan Kirana tertidur pulas di pelukanku, seolah ia tidak terganggu sedikitpun oleh kenyataan bahwa kami baru saja kehilangan segalanya. Keputusan pertamaku, dan mungkin yang paling bijak, adalah kembali ke Yogyakarta. Kota yang kukenal sebagai tempat yang lebih hangat dan ramah, jauh dari pandangan angkuh keluarga Prasetyo. Uang yang kumiliki, sisa-sisa dari jatah belanja bulanan yang selalu kuhemat selama 5 tahun di rumah joglo, harus kuatur sedemikian rupa agar cukup untuk modal awal. Malam pertama di Yogyakarta terasa asing dan menakutkan, tetapi Kirana membantuku melewati semua itu. Aku berhasil menyewa kamar kontrakan petak, yang orang-orang Yogya sebut sebagai kos, di sebuah gang sempit pinggiran kota. Kamar itu berukuran 3 kali 4 meter, sebuah dimensi minimalis yang kini harus menjadi dunia kami. Kamar tidur, dapur darurat, sekaligus ruang bermain Kirana.
Dinding tripleknya tipis, membuatku bisa mendengar setiap perbincangan, tawa, dan tangis dari kamar sebelah, memberikan ironi yang menyakitkan dibandingkan dengan rumah joglo yang besar namun sunyi. Udara di dalam kontrakan itu selalu pengap, panas di siang hari, dan dingin menusuk di malam hari, tetapi bagi Kirana, ruangan itu adalah keajaiban. Ia berlari ke sana kemari, menunjuk setiap sudut, seolah-olah ruangan kecil itu adalah istana barunya. Kehangatan pertama yang kurasakan setelah berjam-jam ketegangan bukan berasal dari selimut, melainkan dari tawa Kirana yang murni, yang menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. 3 tahun setelah pengusiran itu adalah sekolah kehidupan yang paling keras bagiku. Aku tidak punya waktu untuk berduka atau meratapi pengkhianatan Prasetyo. Setiap detikku harus kugunakan untuk mencari uang, memastikan Kirana mendapatkan asupan gizi yang cukup. Tubuhku, yang tadinya terawat dengan baik selama menjadi istri Prasetyo, yang terisolasi, kini mulai menebal dan kasar. Kulitku menghitam karena sering terpapar panas saat bekerja. Pekerjaan pertamaku adalah menerima jahitan sisa-sisa kain batik dari salah satu pabrik rumahan di dekat kontrakan. Tanganku, yang dulu hanya terbiasa memegang sendok dan mengurus Kirana, kini harus lincah mengendalikan mesin jahit tua yang kubeli secara mencicil. Suara mesin jahit itu menjadi musik malamku. Aku akan menjahit hingga larut, ditemani cahaya lampu pijar yang redup, sementara Kirana tidur di kasur tipis di sebelahku. Setiap potongan kain, setiap jahitan, adalah janji untuk Kirana. Aku tidak akan membiarkan kami kelaparan. Penghasilan dari menjahit itu seringkali tidak cukup, memaksaku untuk mencari pekerjaan tambahan di pagi hari. Aku mulai menjual penganan kecil, kue tradisional, di pasar terdekat. Pekerjaan itu berarti aku harus bangun sebelum subuh, meracik adonan dalam keheningan, dan menitipkan Kirana kepada ibu pemilik kontrakan yang baik hati. Berjualan di pasar bukan hal yang mudah. Aku harus berhadapan dengan persaingan ketat, tawar-menawar harga yang melelahkan, dan pandangan meremehkan dari beberapa pedagang lain. Namun, setiap lembar uang kertas yang kudapatkan, betapapun kecilnya, terasa seperti kemenangan besar. Aku ingat betul suatu pagi, aku harus menjual satu-satunya perhiasan yang kupunya, sebuah kalung perak peninggalan ibuku, demi menutupi biaya dokter Kirana yang demam tinggi. Aku menolak menjual cincin kawin gioku, yang kupakai di jari manis. Bukan karena nilai sentimentalnya, melainkan karena perasaanku berkata, cincin ini adalah penanda, sesuatu yang harus kujaga. Penjual perhiasan itu menawar harga yang sangat rendah untuk kalung perakku, dan aku harus menahan air mata agar tidak tumpah di hadapannya. Lumayan, Mbak, katanya acuh tak acuh. Untuk beli bubur ayam seminggu cukuplah. Aku tersenyum getir, mengambil uang itu, dan berjalan pulang. Ya, bubur ayam seminggu. Itu jauh lebih berharga daripada kenangan perak yang kujual. Setiap pengorbanan kecil itu mengikis sedikit demi sedikit sisa-sisa kebanggaan yang kumiliki, tetapi di saat yang sama, ia membangun Kinanti yang baru, Kinanti yang lebih tangguh dan berorientasi pada hasil. Kirana tumbuh di tengah keterbatasan itu, tetapi ia tumbuh menjadi anak yang penuh kasih dan pengertian. Ia tidak pernah merengek meminta mainan mahal. Ia puas dengan boneka kain perca yang selalu ia bawa kemana-mana. Namun, seiring bertambahnya usia, pertanyaan tentang Prasetyo mulai berubah. Di usianya yang ke-7, pertanyaannya tidak lagi polos. Ibu, kenapa ayah bekerja sangat lama? Teman-teman Kirana, ayah mereka pulang setiap sore. Aku harus memutar otak, mencari narasi yang lebih kuat, lebih meyakinkan. Ayah sedang menjalankan tugas rahasia. Sayang, tugas negara yang sangat penting. Jadi dia tidak boleh menghubungi kita dulu. Kita harus sabar. Ya. Aku berbohong lagi, dan setiap kebohongan terasa semakin berat. Aku melihat bayangan Prasetyo di mata Kirana. Mata yang sama, tetapi tanpa rasa bersalah yang kini ku tahu ada pada Prasetyo. Terkadang, rasa lelah itu benar-benar menggerogotiku. Ada suatu malam, aku jatuh sakit, demam tinggi, dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Aku tidak punya uang untuk membeli obat. Kirana, yang baru berusia 6 tahun saat itu,
Dengan sigap mengambilkan air minum untukku dan menyeka dahiku dengan handuk basah. "Ibu, jangan sakit," bisiknya dengan suara kecil. "Kirana janji. Kirana akan jadi anak baik. Ibu harus kuat." Melihat mata Kirana yang dipenuhi kekhawatiran, aku menangis dalam diam. Bukan karena sakit fisik, tetapi karena rasa bersalah yang amat sangat. Aku berjanji pada diriku sendiri saat itu. Aku harus sembuh. Aku tidak boleh tumbang. Kirana adalah kekuatanku, dan aku adalah satu-satunya dunia bagi Kirana. 3 tahun perjuangan itu adalah serangkaian hari-hari yang sama. Menjahit, berjualan, menabung, berbohong, dan bertahan. Aku menjadi ahli dalam menyembunyikan penderitaan di balik senyum, dan menyembunyikan kebutuhan di balik kata, cukup. Kapanpun ada waktu luang, aku akan duduk di emperan kontrakan, membaca koran bekas yang kutemukan, mencoba mengikuti perkembangan dunia, terutama di bidang bisnis dan hukum. Aku tahu, jika aku ingin keluar dari lubang ini, aku tidak hanya harus kuat secara fisik, tetapi juga harus cerdas. Meskipun aku sudah berpisah dari keluarga Prasetyo selama 3 tahun, bayangan pengkhianatan itu tidak pernah hilang. Tatapan kosong Prasetyo di kursi belakang mobil, tatapan ketakutan dan rasa bersalah yang singkat itu, selalu terulang dalam mimpiku. Itu adalah pengingat yang menyakitkan. Ia tidak meninggalkanku karena tidak cinta. Ia meninggalkanku karena kelemahan dan pilihan untuk bersekongkol. Aku tidak lagi menyimpan rasa cinta padanya. Yang tersisa hanyalah amarah dingin yang kusimpan untuk hari pembalasan. Amarah itu adalah bahan bakar yang mendorongku untuk menjahit lebih cepat, untuk tersenyum lebih lebar saat berjualan, dan untuk bangun lebih pagi keesokan harinya. Kami sudah 8 tahun semenjak Prasetyo menghilang dan kini 3 tahun sejak aku dan Kirana hidup terpisah. Kami sudah melewati batas. Aku tahu kami tidak bisa terus seperti ini. Kirana pantas mendapatkan yang lebih baik, dan aku pantas mendapatkan keadilan. Suatu sore yang sangat terik, setelah menghabiskan waktu menjahit pesanan kain batik yang besar, aku memutuskan untuk membawa Kirana ke jalan utama, sekadar untuk mencari angin. Kirana sudah kelas 2 sekolah dasar, dan ia semakin lincah dan bersemangat. Kami berdiri di halte bus yang ramai. Aku memegang erat tangan Kirana. Keringat membasahi pelipisku di balik kain kerudungku yang sudah lusuh dan pudar warnanya. Aku merasa sangat kecil. Hanya satu dari jutaan orang yang berjuang untuk bertahan hidup di kota besar ini. Tidak terlihat, tidak penting. Aku merogoh saku gamisku, menghitung sisa uang koin yang kumiliki. Cukup untuk membeli 2 bungkus es teh manis dan ongkos bus pulang. "Ibu, Kirana mau es," rengek Kirana, menarik-narik ujung bajuku. "Iya, sayang, sebentar ya. Nanti kita beli es di dekat rumah," bujuku sambil mencoba menenangkan Kirana. Aku menyandarkan tas besar berisi pesanan jahitan di sebelahku, mengamati kerumunan orang yang juga menunggu. Saat itulah, suara mesin mobil mewah yang halus dan elegan memecah kebisingan jalanan. Sebuah mobil sedan berwarna hitam legam, dengan kaca film yang sangat gelap dan logo merek Eropa yang mahal, melaju perlahan, kemudian berhenti total tepat di depanku. Aku berpikir mobil itu salah alamat, karena mobil semahal itu tidak mungkin berhenti di halte bus yang penuh sesak. Aku secara naluriah menarik Kirana sedikit ke belakang, memberi ruang agar mobil itu bisa pergi. Namun, jendela di kursi belakang mobil itu perlahan-lahan turun. Aku membeku. Cahaya matahari sore menyinari bagian dalam mobil, dan di sana, aku melihat sosok seorang wanita yang sangat elegan, mengenakan setelan rancangan desainer dan kerudung modern yang tertata rapi. Wajahnya dipoles riasan yang sempurna, dan tatapan matanya tajam, penuh wibawa. Wajah itu, meski kini terlihat jauh lebih mewah dan berkelas, adalah wajah yang kukenal sejak kecil. Wajah yang kurindukan. Wajah yang pernah menjadi tempatku berbagi rahasia masa kecil. Matanya melebar, menunjukkan keterkejutan yang nyata saat menatapku dan Kirana yang lusuh. Ada keterkejutan, ketidakpercayaan, dan kemudian, amarah yang membara. "Kinanti." Suara wanita itu terdengar tajam, penuh otoritas, memecah keheningan di kepalaku. Jantungku berdebar kencang, seolah baru saja menyelesaikan lari maraton.
Itu Sekar, kakak perempuanku, yang ku tahu sangat sukses, tetapi sudah bertahun-tahun tidak kutemui. Ia terakhir kulihat di pemakaman ayah dan ibu, jauh sebelum aku bertemu Prasetyo. Sebelum aku sempat merangkai kata, pintu mobil terbuka dari dalam. Aroma parfum mahal dan AC yang sangat dingin langsung menerpa wajahku. Sebuah kontras yang menusuk setelah 3 tahun bergelut dengan keringat dan debu. Cepat masuk, perintah Sekar. Nadanya tidak menerima bantahan. Bawa anakmu. Aku harus memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Meskipun bingung dan ketakutan, ada kekuatan dalam suara Sekar yang membuatku patuh. Aku menggendong Kirana dan menyeret koper usangku, melangkah masuk ke dalam kemewahan yang tiba-tiba ini, meninggalkan segala kelelahan dan keputusasaan di halte bus yang kini terasa jauh. Pintu tertutup, dan kebisingan jalanan langsung lenyap, digantikan oleh keheningan yang tegang dan aroma yang asing. Aku tahu, babak baru dalam hidupku baru saja dimulai, dan kali ini, aku tidak sendirian. Udara dingin dari pendingin udara mobil mewah itu langsung menyergapku, menusuk kulitku yang lembab oleh keringat dan debu jalanan, seolah udara itu membersihkan sisa-sisa 3 tahun penderitaan secara instan. Aku duduk di jok kulit yang lembut, yang terasa kontras sekali dengan kerasnya bangku bus dan kasur tipis di kontrakan. Di pelukanku, Kirana yang terkejut oleh kecepatan peristiwa ini, memeluk erat boneka perca lusuhnya dan menatap sekeliling dengan mata bulat penuh keajaiban. Aku merasakan ketegangan yang begitu besar, seolah aku baru saja melompat dari perahu kecil ke dalam kapal pesiar, dan aku belum tahu apakah aku akan tenggelam atau diselamatkan. Sekar, kakakku, duduk di sebelahku. Keheningannya terasa jauh lebih memekakan telinga daripada teriakan. Ia menatapku dari atas ke bawah, tatapan matanya tajam, menelusuri penampilanku, kerudung yang pudar, gamis rumahan yang lusuh, dan tanganku yang kasar bekas pekerjaan menjahit dan berjualan. Aku tahu persis apa yang ada di pikirannya, dan rasa maluku meluap, tetapi ada pula kemarahan yang tertahan, kemarahan karena harus menunjukkan kelemahan di hadapan satu-satunya keluarga yang tersisa. Mobil itu melaju membelah kemacetan sore Yogyakarta, jauh lebih cepat dan mulus daripada kendaraan lain di jalan. Ya Tuhan, Kinanti, akhirnya Sekar bersuara. Suaranya pelan tetapi mengandung gejolak emosi. Apa yang terjadi padamu? Aku mencarimu ke alamat rumah joglo itu, dan tetangga bilang kamu sudah pergi bertahun-tahun. Aku mengira kamu sudah aman. Kamu benar-benar diusir. Aku menunduk. Tidak sanggup bertemu tatapannya. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Panjang ceritanya. Kak, aku diusir sejak Kirana berumur 5 tahun. Tiba-tiba, Kirana, yang duduk diam sejak tadi, menunjuk ke langit-langit mobil yang beratap kaca. Ibu, lihat, di atas ada bintang-bintang. Tapi ini belum malam. Aku melihat ke atas. Langit-langit mobil itu dihiasi titik-titik cahaya kecil. Semacam pencahayaan serat optik yang menyerupai langit malam penuh bintang. Aku tersenyum tipis, merasakan jeda kecil yang menenangkan. Kirana, di tengah kemewahan yang ia temukan, justru menemukan kesenangan dari ilusi bintang buatan. Aku harus mengakui, sentuhan humor dari alam semesta ini membuatku sedikit rileks. Sekar, yang juga terdiam sejenak melihat reaksi polos Kirana, menghela napas panjang, kemudian raut wajahnya kembali mengeras. Ia tidak melanjutkan pertanyaan tentang penderitaanku. Baiklah, tidak penting sekarang, katanya cepat. Nadanya kembali ke mode bisnis yang mendominasi. Aku tidak punya waktu untuk drama air mata. Aku baru mendarat pagi ini, langsung dari Bali. Ada hal yang jauh lebih penting yang harus kusampaikan sebelum terlambat. Jantungku berdebar semakin kencang. Aku tahu, nada suaranya itu membawa beban yang lebih besar daripada sekadar kabar biasa. Ini pasti ada kaitannya dengan Prasetyo atau pengusiranku. Sekar mencondongkan tubuhnya, menatap lurus ke mataku. Ini tentang ayah dan ibu. Mendengar nama orang tua kami yang telah meninggal 8 tahun lalu disebut dalam situasi setegang ini membuat bulu kuduku berdiri. Aku hanya mengenang mereka sebagai sepasang suami istri sederhana yang berjuang keras, yang meninggal dalam kecelakaan mobil. Aku ingat betul,
Mereka hanya meninggalkan rumah kecil yang kemudian kujual untuk biaya kuliah dan modal pernikahanku. Aku selalu mengira mereka adalah orang tua yang biasa saja, pekerja keras, tetapi tidak pernah kaya raya. Ada apa dengan mereka, Kak? Bisikku. Suaraku tercekat. Mereka sudah lama tiada. Sekar menggeleng. Itu benar. Tetapi mereka meninggalkan sesuatu yang tidak pernah kamu ketahui. Sesuatu yang menjadi alasan kenapa aku pulang ke Indonesia secara mendadak. Aku hanya bisa menunggu. Seluruh tubuhku terasa kaku. Kinanti, Sekar memulai. Suaranya kini melunak sedikit, tetapi tetap serius. Ayah dan ibu mereka bukan orang biasa. Mereka adalah pengusaha yang sangat sukses. Mereka adalah pemilik jaringan butik hotel dan studio batik paling elit di Jawa dan Bali. Kekayaan mereka, jika dihitung saat ini, bernilai triliunan. Kepalaku pusing. Triliunan. Tidak mungkin. Protesku otomatis. Kami hidup sederhana sekali. Kak, ibu tidak pernah memakai perhiasan mahal. Ayah hanya punya mobil tua. Rumah kami kecil sebelum kujual. Sekar tersenyum pahit. Itu adalah topeng. Kinanti. Sebuah sandiwara yang mereka rancang dengan sangat hati-hati. Mereka membangun bisnis itu dari nol. Tetapi mereka takut. Mereka takut jika kamu tumbuh dalam kemewahan, kamu akan menjadi lemah, manja, dan paling penting, kamu akan menjadi target bagi orang-orang jahat yang hanya mengincar harta. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, bukan karena harta itu, tetapi karena pengorbanan yang begitu besar dari orang tuaku, yang kusangka tidak punya apa-apa. Mereka telah melindungiku bahkan dari bayangan kekayaan itu sendiri. Sekar melanjutkan. Nadanya kini beralih ke penjelasan yang rumit. Saat mereka meninggal, seluruh aset itu dibekukan. Mereka tidak memberikannya langsung kepadamu. Ayahmu, dia sangat cerdas. Dia takut kamu akan bertemu pria yang salah, seperti yang sudah terjadi, yang akan memanfaatkanmu. Jadi, dia membuat surat wasiat yang sangat ketat. Aku mendengarkan dengan saksama. Mulai menyadari betapa rumitnya jaring laba-laba yang kumasuki. Seluruh aset itu disimpan dalam dana perwalian. Dan aku ditunjuk sebagai wali amanat tunggal. Hanya aku yang bisa mengelolanya. Dan dana itu hanya bisa dicairkan sepenuhnya kepadamu, Kinanti, sebagai ahli waris tunggal, setelah 2 syarat terpenuhi. Syarat apa? Tanyaku. Kini sudah bisa mengendalikan diri, fokus pada informasi. Sekar menatap Kirana, lalu kembali menatapku. Pertama, kamu harus menikah secara sah. Itu adalah bukti kematangan emosional. Kedua, kamu harus melahirkan seorang anak, seorang pewaris kedua. Itu adalah bukti kamu sudah memiliki keluarga dan stabilitas. Dunia terasa berputar. Pernikahan, anak, Prasetyo, Kirana. Sekarang semuanya masuk akal. Semua kepingan teka-teki itu mulai menyatu dalam gambaran yang mengerikan. 5 tahun perlakuan dingin di rumah joglo, pengusiran yang direncanakan, Prasetyo yang terlihat seperti tawanan, semua itu berakar dari wasiat orang tuaku. Mereka tidak menungguku, mereka menunggu Kirana. Kirana adalah kunci yang membuka brankas triliunan itu. Ayahmu berpikir, Sekar menyimpulkan dengan nada penuh ironi, bahwa dengan menikah dan memiliki anak, kamu akan lebih bijak dan memiliki seseorang untuk dilindungi. Niat baiknya, justru menjadi celah besar yang dimanfaatkan oleh iblis. Mobil mewah itu berhenti sejenak di lampu merah. Aku melihat pantulan wajahku di kaca jendela yang gelap. Wajah Kinanti yang lusuh, diapit oleh mobil-mobil lain yang tampak biasa. Aku, di dalam mobil mewah ini, ternyata adalah pewaris tahta yang sedang diburu. Bu Laksmi dan Pak Danu. Aku memulai, suaraku tenang. Mereka tahu, kan? Mereka tahu tentang kekayaan ini, dan mereka tahu syaratnya. Tentu saja, jawab Sekar. Nada suaranya kini mengandung kebencian yang nyata. Ayah Prasetyo, Pak Danu, pernah menjadi rekan bisnis kecil ayah kita dulu. Ayah memutus hubungan kerjasama karena dia tidak jujur. Jelas mereka melacakmu, tahu siapa kamu, dan menunggu dengan sabar sampai kamu menikah dan hamil.
Mereka menunggumu melahirkan Kirana. Kesadaran itu adalah tamparan yang lebih menyakitkan daripada pengusiran. Pernikahanku, yang kukira didasari cinta, hanyalah kontrak bisnis yang berlumuran kepalsuan. Prasetyo, suamiku, adalah aktor yang dibayar untuk memainkan peran. Rasa mual yang hebat menjalar di perutku. Bukan karena lapar, tetapi karena realitas yang baru saja kucerna. Kirana, anakku, adalah target, bukan anugerah bagi mereka. Kamu harus kuat, Kinanti, kata Sekar, seolah membaca pikiranku. Waktu perwalianku akan segera berakhir, tepat saat Kirana, pewaris kedua, berumur 8 tahun. Aku pulang untuk menyerahkan segalanya kepadamu. Tapi sebulan lalu, aku menerima kabar yang mengubah segalanya. Kabar yang membuatku tahu bahwa mereka tidak hanya ingin mengambil hartamu, tetapi juga menghancurkan hidupmu. Aku mengangguk. Mataku kini menyala. Kehancuran batin karena pengkhianatan telah berganti menjadi tekad baja. Aku tidak hanya ingin mengambil kembali hartaku. Aku ingin menghukum mereka yang telah mencurinya dan memaksaku menjalani 3 tahun penderitaan. Mobil itu berbelok memasuki area kompleks apartemen mewah yang menjulang tinggi di pusat kota. Aku menatap keluar jendela, ke gedung-gedung tinggi yang seolah menantang langit. Di dalam mobil ini, aku menemukan kembali bukan hanya kekayaan, tetapi juga martabat yang telah lama hilang. Sekarang dengarkan baik-baik, kata Sekar, meraih tanganku. Mulai saat ini, kamu bukan lagi Kinanti yang tersesat. Kamu adalah ahli waris tunggal dari semua ini. Dan kita akan mengambil kembali semua yang menjadi milikmu, sehelai demi sehelai. Keselamatan yang tiba-tiba datang menusukku dengan rasa bersalah yang tajam, seolah aku baru saja melarikan diri dari medan perang, meninggalkan versi diriku yang lusuh di hal tebus. Aku kini berada di tempat tinggal Sekar, sebuah unit mewah di lantai teratas gedung pencakar langit, jauh di atas kota yang hiruk-pikuk. Lantai marmer dingin, perabotan minimalis yang mahal, dan dinding kaca menyuguhkan pemandangan lampu-lampu kota yang berkelip. Sebuah pemandangan yang tak pernah kubayangkan bisa kunikmati lagi. Aku membiarkan Kirana, yang kini terbangun dan terpesona, bermain di karpet tebal sambil memeluk boneka percanya, seolah boneka itu adalah satu-satunya jembatan antara masa lalunya yang miskin dan masa depannya yang tak terduga. Setelah mandi air hangat dan mengganti pakaian dengan baju rumahan yang bersih dan baru yang disiapkan Sekar, aku duduk menghadap kakakku. Kenyamanan fisik itu tidak mengurangi gejolak emosi di dadaku, justru membuat pikiranku lebih jernih untuk menyerap kebenaran yang lebih gelap. Sekar menatapku, matanya kini dipenuhi kesedihan bercampur amarah yang terkendali. Duduk di sini, kamu aman, Kinanti, katanya, menyerahkan secangkir teh hangat yang aromanya menenangkan. Sekarang, kita bicara tentang apa yang terjadi 3 tahun lalu. Aku mendengarkan Sekar bercerita tentang kejahatan yang melampaui batas kewajaran. Tidak lama setelah Bu Laksmi dan Pak Danu mengusirku dari rumah Joglo, mereka melancarkan serangan hukum. Mereka mengajukan permohonan pencairan dana darurat dari bank, menggunakan surat kuasa yang dipalsukan dengan tanda tanganku. Mereka mengira aku akan hancur dan menghilang tanpa jejak. Namun, pengkhianatan mereka tidak berhenti di situ. Bagian paling kejam dari rencana mereka adalah pengajuan surat keterangan medis palsu dari seorang dokter jiwa. Surat itu menyatakan aku, Kinanti, mengalami depresi pasca melahirkan yang parah, tidak stabil secara mental, bahkan gila, dan tidak sanggup mengurus diri sendiri apalagi mengelola harta. Tujuannya adalah jelas, dengan melabeli aku sebagai tidak waras, mereka dapat mengambil alih perwalian Kirana, pewaris kedua, dan melalui Kirana, mereka bisa mengontrol seluruh warisan triliunan itu. Pikiranku berputar, bukan karena sakit hati, tetapi karena amarah yang membeku. Gila, mereka tidak hanya mencampakkanku ke jalanan, mereka mencoba merampas kewarasanku, menghapus keberadaanku, dan mengambil hak asuh Kirana. Tindakan itu melampaui keserakahan. Itu adalah kejahatan yang terstruktur. Tentu saja upaya mereka gagal total, kata Sekar, meneguk tehnya dengan tenang. Mereka tidak tahu bahwa aku, sebagai wali amanat utama, memiliki kuasa mutlak. Aku segera menghubungi pengacaraku, dan bank langsung memblokir semua upaya pencairan.
Mereka panik. Kinanti. Mereka hanya berhasil mengambil sedikit uang receh, tabungan pribadimu dan Prasetyo, dan hasil penjualan rumahmu. Itulah mengapa mereka membuangmu ke jalanan. Mereka takut kamu sadar dan menuntut hakmu. Aku merasakan lega yang tipis, bercampur dengan rasa sakit yang dalam. Lega karena Sekar ada, dan sakit karena menyadari betapa sendirinya aku saat itu. Mereka bodoh, kata Sekar, menggeleng pelan. Mereka fokus pada pemalsuan dokumen dan tipu daya yang rumit, padahal mereka melewatkan lapisan keamanan terakhir yang paling sederhana, yang dirancang oleh ibumu. Mataku mengerut. Aku tidak mengerti. Keamanan apa lagi? Ayahmu mendirikan kerajaan ini, tapi ibumu yang melindunginya, jelas Sekar. Ibumu selalu punya firasat dan ketakutan akan pengkhianatan. Untuk mengaktifkan dana perwalian, dibutuhkan 3 kunci terpisah. Pertama, persetujuan mutlak dariku sebagai wali. Kedua, verifikasi biometrik, yaitu sidik jarimu, yang tidak bisa mereka palsukan. Dan yang ketiga, kunci terpenting, kunci final. Sekar berhenti sejenak, membuatku menahan napas. Aku mencoba berpikir keras. Adakah benda rahasia yang pernah diberikan ibuku? Tidak ada. Hanya cincin kawin giok dan beberapa helai kain batik yang sudah kujual. Apa itu, Kak? Tanyaku. Sekar tersenyum tipis. Senyum yang mengandung rasa haru dan bangga. Ia menunjuk ke arah jari manisku. Lihatlah apa yang selama ini kamu kenakan, Kinanti. Cincin kawin giok MU. Aku refleks menyentuh cincin giok sederhana berwarna hijau pekat itu. Benda yang tidak pernah kulepas. Bahkan saat aku harus menjual kalung peraku demi obat Kirana. Bagi Prasetyo dan keluarga mertua, cincin itu hanyalah perhiasan murah tak berharga, sebuah kenangan yang tidak penting. Coba kamu perhatikan baik-baik di bawah cahaya lampu. Instruksi Sekar. Aku mendekatkan cincin itu ke lampu meja. Aku membolak-baliknya. Di bagian dalam cincin, di bawah lapisan giok, ada ukiran yang sangat halus. Hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Itu bukan ukiran biasa. Itu bukan sekadar cincin, Kinanti, bisik Sekar. Itu adalah segel. Di dalamnya, terukir dengan teknologi laser mikro, sebuah kode alfanumerik yang sangat panjang. Itu adalah nomor rekening induk dari seluruh dana perwalianmu. Tubuhku terasa dingin, namun juga hangat. Aku menatap cincin itu, tidak percaya. Benda yang kusangka hanyalah lambang pernikahan yang gagal, ternyata adalah kunci menuju triliunan. Ibuku telah melindungiku bahkan dari balik kubur. Dia tahu Prasetyo akan serakah, dan dia memastikan bahwa kunci kepemilikan mutlak itu selalu menempel di tubuhku. Disinilah letak humor ironis yang menusuk. Bayangkan saja, Bu Laksmi dan Pak Danu, sibuk memalsukan tanda tangan dan surat dokter gila, menguras tenaga dan uang mereka untuk membuat tipu daya yang rumit, padahal yang mereka butuhkan hanyalah benda sederhana yang tergantung di leherku atau melingkar di jariku. Mereka terlalu serakah dan fokus pada skema besar sehingga mereka melewatkan hal yang paling kecil dan paling pribadi. Betapa bodohnya keserakahan itu. Aku tertawa. Tawa dingin yang terdengar asing di telingaku sendiri. Tawa itu mengandung kepahitan dan rasa bangga yang luar biasa. 3 tahun aku hidup dalam kemiskinan, 3 tahun aku kelaparan, padahal di jari manisku tergantung kekayaan yang tak terbayangkan. Mereka mengira ini cincin murahan, kataku, menggenggam erat cincin giok itu. Mereka tidak tahu, ini adalah tanda tangan mutlak yang tidak bisa mereka tiru. Sekar mengangguk, matanya memancarkan rasa lega. Mereka fokus mencari dokumen kertas. Padahal kuncinya sudah menjadi bagian dari tubuhmu. Sekarang, kamu mengerti. Perjuanganmu selama 3 tahun di jalanan. Rasa sakitmu. Semua itu tidak sia-sia. Kamu teruji. Kamu terbukti kuat. Dan sekarang, waktunya sudah tiba. Aku merasakan kekuatan baru mengalir di tubuhku. Kelelahan yang kurasakan di hal tebus telah hilang sepenuhnya. Digantikan oleh tekad yang membara. Aku tidak akan lagi menjadi Kinanti yang pasrah. Aku adalah Kinanti, pewaris yang dilindungi oleh cinta dan kecerdasan orang tuanya. Apa rencana kita,
Kak? Tanyaku. Suaraku kini mantap dan tanpa keraguan. Besok pagi, kata Sekar, menatapku dengan tatapan tegas. Kita akan ke bank. Kita aktifkan warisanmu secara penuh. Kita tunjukkan cincin itu. Dan setelah itu, kita akan berkunjung ke rumah joglo ayah dan ibumu di Solo. Rumah yang sekarang mereka tempati secara ilegal. Aku mengangguk. Tidak ada lagi ketakutan. Hanya ada antisipasi untuk keadilan. Perjalanan ini bukan hanya tentang mengambil kembali harta, tetapi juga mengambil kembali martabat dan hidupku dari tangan-tangan pengkhianat itu. Aku melihat ke arah Kirana yang sudah tertidur pulas di sofa. Boneka perca di pelukannya. Aku berjanji, mulai sekarang, hidupnya akan berubah. Cahaya mentari pagi yang masuk dari dinding kaca penthouse terasa berbeda. Bukan lagi cahaya yang membangunkan di kontrakan sempit, melainkan cahaya yang menuntut sebuah kebangkitan. Aku terbangun dengan tekad yang dingin dan tajam. Sebuah perasaan asing setelah bertahun-tahun hidup dalam mode bertahan. Rasa marahku pada pengkhianatan Prasetyo dan kekejaman mertuaku kini berubah menjadi energi murni, memaksaku untuk bergerak, bukan sebagai korban, tetapi sebagai seorang strategis. Sekar sudah menunggu di ruang makan, dikelilingi dokumen dan laptop. Namun, sebelum kami menyentuh kertas-kertas itu, ia membawaku ke sebuah ruangan yang menyerupai butik pribadi. Di dalamnya tergantung deretan busana formal yang elegan, setelan celana panjang, blazer berkualitas tinggi, dan kerudung sutra dengan warna-warna yang berani namun tetap bersahaja. Semua itu disiapkan Sekar secara kilat, sebuah upaya untuk mengubah cangkang luarku agar sesuai dengan inti baruku sebagai pewaris. Aku menatap koleksi pakaian itu dengan perasaan geli yang bercampur malu. 3 tahun terakhir, pakaian termahal yang kumiliki adalah gamis lusuh yang sudah kujahit ulang berkali-kali. Kini, aku berhadapan dengan kain-kain mahal yang terasa licin dan berat, membuatku kikuk. Ada satu momen, saat aku mencoba mengenakan blus sutra berwarna gading, aku hampir tersandung oleh lipatan kainnya sendiri. Rasanya lucu sekali. Kinanti yang dulu cekatan menjahit, kini kesulitan memakai pakaian yang dirancang oleh orang lain. Sepertinya kain ini harus kuajak bicara dulu, Kak. Bisikku pada Sekar sambil tertawa getir. Dia terlalu sombong, tidak mau bersahabat dengan kulitku yang biasa. Sekar hanya tersenyum tipis, tawa yang langka, tetapi ia mengerti. Perubahan ini tidak hanya fisik, tetapi juga penyesuaian mental. Setelah beberapa jam dihabiskan untuk tata rias dan penataan kerudung oleh asisten Sekar, aku berdiri di depan cermin besar. Aku hampir tidak mengenali bayanganku sendiri. Wanita yang menatap balik itu memiliki kerudung mocha yang membingkai wajahku dengan sempurna. Mataku yang lelah kini terlihat tajam dan fokus, dan blazer putih gading yang ku kenakan terasa seperti baju zirah modern, memberikan kekuatan di bahuku. Ini bukan lagi Kinanti yang rentan di hal tebus. Ini adalah Kinanti, pewaris yang siap menuntut tahtanya. Transformasi fisik hanyalah pembuka. Sisa hari itu dihabiskan untuk sesi intensif yang terasa lebih melelahkan daripada menjahit 10 kodi kain batik. Sekar menjelaskan struktur perusahaan, jaringan hotel butik yang terbentang dari Jawa hingga Bali, dan yang terpenting, ia memaparkan peta kelemahan Bu Laksmi dan Pak Danu. Aku belajar bahwa rumah joglo yang mereka tempati adalah aset peninggalan ayahku yang dibeli sebagai investasi seni, dan sertifikatnya jelas berada di dalam perwalian. Mereka menempati rumah itu secara ilegal, sebuah penyerobotan hak milik yang harus segera kuhentikan. Mereka sudah menikmati rumah dan status palsu selama 3 tahun, kata Sekar, menunjuk sebuah foto rumah joglo di layar. Mereka harus mengosongkannya. Dan kita harus memastikan mereka tidak membawa apapun yang mereka beli dengan uang curianmu. Aku mengangguk, menyerap setiap detail. Pikiran Kinanti yang dulu lemah dan sentimental kini digantikan oleh ketajaman seorang manajer yang fokus pada data dan kerugian. Aku tidak bisa membiarkan emosi mengganggu keadilan. Puncak dari hari itu adalah kunjungan ke bank. Itu adalah adegan yang penuh drama, tetapi kujalani dengan ketenangan yang luar biasa. Kami tiba di kantor bank utama, di mana Sekar sudah mengatur pertemuan dengan direktur utama. Direktur itu, seorang pria paruhbaya yang terkesan dengan reputasi Sekar, menyambut kami dengan penuh hormat. Saat itulah,
Aku merasakan kekuatan cincin Gyoku yang sesungguhnya. Aku duduk di kursi empuk kantor direktur, dan saat tiba waktunya untuk verifikasi, aku meletakkan ibu jariku di pemindai biometrik. Kemudian, atas permintaan Sekar, aku mengangkat tangan kananku, menunjukkan cincin kawin Gyoku, si segel rahasia. Direktur itu tertegun. Wajahnya menunjukkan keterkejutan saat ia memasukkan kode mikro yang tersembunyi di dalam cincin itu ke dalam sistem. Dalam hitungan detik, layar di depannya menampilkan grafik dana perwalian yang nilainya membuatku hampir lupa bernapas. Proses itu berjalan mulus. Warisan triliunan itu, yang selama ini beku dan terlindungi, kini sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Selamat, Nona Kinanti, kata direktur itu, berdiri dan menjabat tanganku dengan hormat yang nyata. Dana perwalian almarhum Tuan dan Nyonya kini telah aktif sepenuhnya atas nama Anda. Aku menarik tanganku, merasakan dinginnya giok di jari manisku. Aku tidak terkejut. Aku hanya merasa puas. Prasetyo dan keluarganya telah kalah dalam permainan yang bahkan tidak mereka mengerti aturannya. Malam harinya, tim pengacara Sekar datang, dipimpin oleh seorang wanita cerdas dan lugas yang langsung menyusun strategi penyerangan. Kami menyiapkan somasi, surat peringatan hukum yang isinya menuntut Bu Laksmi dan Pak Danu untuk segera mengosongkan rumah Joglo dalam waktu 2x24 jam. Tidak ada negosiasi, perintahku pada pengacara itu. Suaraku terdengar tegas dan asing di telingaku sendiri. Sita semua aset yang dibeli dengan uang hasil curian dari rekeningku. Dan persiapkan gugatan untuk percobaan penipuan dan pemalsuan dokumen. Aku melihat foto Prasetyo di laptop Sekar. Wajahnya yang pucat dan mata ketakutan itu mengingatkanku pada adegan di mobil kemarin. Aku tahu, ia adalah korban kelemahan dan keserakahan, tetapi ia tetap seorang pengkhianat yang harus menanggung konsekuensinya. Pengakuan maafnya tidak akan cukup untuk menutupi 3 tahun penderitaanku dan Kirana. Aku menghabiskan malam itu dengan duduk di balkon penthouse, memandangi lampu-lampu kota yang tampak seperti permadani yang berkilauan. Kirana tidur nyenyak di kamar yang mewah, boneka perca di pelukannya. Dari titik tertinggi ini, aku merenungkan perjalananku, dari kontrakan petak, ke mobil mewah, ke kursi direktur bank, dan kini, ke puncak kemarahan yang dingin. Aku bukan lagi Kinanti si tukang jahit dari kos sempit. Aku adalah seorang pemimpin, seorang pewaris, dan seorang ibu yang siap melakukan apapun untuk keadilan anaknya. Besok, Fajar akan membawa kami ke Solo. Besok, sandiwara keluarga itu akan berakhir. Saat aku dan Sekar duduk di penthouse yang tenang, menyusun setiap langkah hukum dengan ketenangan seorang jenderal, jauh di Solo, rumah joglo mewah milik orang tuaku yang kini ditempati secara ilegal oleh keluarga Prasetyo, mulai terasa seperti peti mati yang tertutup rapat. Mereka hidup dalam gelembung kepura-puraan selama 3 tahun, membiarkan diri mereka menikmati furnitur mahal dan status sosial palsu yang dibangun di atas uang hasil pengkhianatan. Kini, gelembung itu mulai pecah, dan udara dingin realitas menyergap mereka. Bu Laksmi adalah yang pertama merasakan suhu yang berubah. Kegelisahannya selama ini hanyalah sebatas kekhawatiran sosial. Bagaimana menjaga agar tetangga tidak tahu bahwa Prasetyo tidak pernah benar-benar bekerja, atau bagaimana menutupi utang kartu kredit yang menumpuk. Tetapi, dalam beberapa hari terakhir, masalah itu menjadi jauh lebih nyata. Rekening bank mereka, tempat mereka menyimpan sisa-sisa uang yang mereka curi dariku, tiba-tiba dibekukan tanpa penjelasan. Usaha rintisan Pak Danu, yang seharusnya menjadi penyelamat finansial, ternyata hanya lubang pembuangan uang yang tidak menghasilkan apa-apa. Rumah yang tadinya menjadi lambang kesuksesan, kini terasa seperti penjara yang mencekik. Bu Laksmi mondar-mandir di ruang tengah. Langkahnya cepat dan gelisah, kontras dengan sofa kulit impor yang mahal yang ia injak. Kerutan di dahinya semakin dalam. Tak lagi bisa disembunyikan oleh riasan mahal yang kini mulai sulit ia dapatkan. Ia terus mengomel pada Pak Danu, yang duduk di sofa, memijat pelipisnya dengan mata tertutup, mencoba memikirkan jalan keluar yang tidak pernah ada. Kita sudah tidak punya waktu lagi, Danu. Desis Bu Laksmi, suaranya tajam. Cicilan mobil itu jatuh tempo besok. Dari mana kita dapat uang? Semua aset kita di bank diblokir.
Ini pasti pekerjaan wanita gila itu, atau si Sekar. Pak Danu membuka matanya perlahan. Wajahnya lelah dan pucat. Ia baru saja mendapat telepon dari rekan bank lamanya. Kabar buruk itu seperti palu godam. Sekar sudah kembali, kata Pak Danu. Suaranya serak dan berat, tanpa energi untuk berbohong lagi. Dia datang 2 hari lalu. Dia menemui direktur utama bank. Dan ya, dia sudah mengaktifkan dana perwalian itu. Anak itu, Kinanti, sudah memenuhi semua syarat wasiat. Bu Laksmi terdiam seketika. Ekspresinya berubah dari marah menjadi horor murni. Semua rencananya, semua pengorbanannya selama 5 tahun, memperlakukan aku seperti sampah, mengusirku, memalsukan dokumen, semuanya sia-sia. Mereka hanya mendapatkan sisa-sisa dan kini, kejatuhan total. Tapi bagaimana mungkin? Pekik Bu Laksmi, suaranya gemetar. Wanita itu, dia pasti sudah hancur di jalanan. Kita sudah pastikan dia diusir. Dan kita bilang dia gila. Sekar pasti tidak bisa menemukannya. Justru itu masalahnya, balas Pak Danu, melempar remote ke atas meja kopi. Kalau Kinanti tidak ditemukan, Sekar sebagai wali amanat bisa mengambil alih semuanya. Kalau Sekar menemukannya, dan kurasa dia sudah menemukan Kinanti, kita tamat. Di sudut ruangan, Prasetyo, yang selama ini menjadi bayangan, tiba-tiba tertawa. Tawa kering, putus asa, yang membuat Bu Laksmi dan Pak Danu terlonjak. 5 tahun di bawah kendali orang tuanya, Prasetyo telah menjadi pria yang hancur, matanya selalu merah karena kurang tidur dan didera rasa bersalah. Ia bekerja di perusahaan ayahnya tanpa gaji, hanya diberi uang saku, sebuah boneka yang terikat tali. Sia-sia, ulang Prasetyo. Berdiri mendadak dan menendang kursi di dekatnya hingga jatuh. Semua ini sia-sia. Untuk apa aku meninggalkan istriku? Untuk apa aku meninggalkan Kirana yang baru lahir? Aku hidup seperti mayat hidup di rumah ini, mengikuti semua sandiwara kalian. Bu Laksmi mendekatinya, mencoba meraih lengannya. Jaga mulutmu, Prasetyo. Itu semua demi kebaikanmu. Kita sudah bilang, setelah uangnya cair, kamu bisa menjemput mereka. Bohong, teriak Prasetyo, membanting vas keramik kecil hingga pecah berkeping-keping. Itu adalah kali pertama ia meledak dalam 3 tahun terakhir. Kebaikan apa? Hidup dalam ketakutan setiap malam? Aku melihatnya. Aku melihat Kinanti dan Kirana di pinggir jalan malam itu. Wajah Prasetyo basah oleh air mata dan penyesalan. Ia menceritakan kembali adegan yang kulihat di bab 1, tetapi dari sudut pandangnya. Bagaimana ia dipaksa diam oleh orang tuanya, bagaimana ia ditahan di dalam mobil, dilarang keluar, dan bagaimana wajah Kinanti dan Kirana yang hancur terus menghantuinya. Aku melihatnya, Bu. Isak Prasetyo, jatuh berlutut di lantai. Aku melihat Kinanti menggendong anakku sendiri. Kehujanan. Dan kalian bilang itu bagian dari sandiwara. Kalian bilang dia akan baik-baik saja. Aku seharusnya lari bersamanya malam itu. Aku ayah yang jahat. Pak Danu dan Bu Laksmi terdiam, panik melihat kondisi putra mereka. Kata-kata Prasetyo adalah cerminan kegagalan mereka yang paling nyata. Mereka berhasil membuat Prasetyo menjadi pengkhianat, tetapi mereka gagal membuatnya bahagia. Tiba-tiba, suara bel pintu yang keras memecah keheningan di rumah itu. Ding dong. Bel itu berbunyi 2 kali, tegas dan tidak sabar. Ketiga orang di ruangan itu membeku. Mereka saling pandang dengan ngeri. Tamu tidak pernah datang tanpa pemberitahuan di lingkungan elit itu. Mereka tahu. Mereka tahu ini bukan sekadar kurir paket biasa. Pak Danu, dengan sisa-sisa keberaniannya, berjalan menuju pintu. Bu Laksmi mengikutinya. Wajahnya seputih kapur. Di ambang pintu berdiri seorang kurir berseragam yang rapi, memegang amplop coklat besar dengan logo firma hukum yang sangat terkenal dan mahal, tim pengacara Sekar. Dengan Bapak Danu? Tanya kurir itu datar. Iya, saya. Jawab Pak Danu. Tangannya gemetar saat menerima amplop itu dan menandatangani tanda terima. Kurir itu pergi tanpa banyak bicara, meninggalkan amplop coklat itu di tangan Pak Danu,
yang terasa seperti memegang bom waktu. Bu Laksmi merampas amplop itu dengan kasar, merobeknya, dan mengeluarkan selembar kertas tebal yang berisi kop surat resmi. Matanya membelalak membaca baris pertama. Somasi peringatan pertama. Peringatan apa? Pekik Bu Laksmi histeris. Pak Danu merebut kertas itu kembali dan mulai membacanya dengan suara tercekat. Suaranya bergetar karena rasa takut yang mendalam. Isinya jelas, lugas, dan menghancurkan. Sehubungan dengan penempatan ilegal atas properti yang beralamat di Jalan Merpati Putih nomor 1, alamat fiktif rumah Joglo, yang hak warisnya telah jatuh secara penuh kepada ahli waris tunggal, Saudari Kinanti. Bu Laksmi menjerit kecil. Kinanti. Mereka menemukannya. Dan ini rumahnya. Pak Danu melanjutkan membaca. Suaranya seperti bisikan orang sekarat. Mereka meminta kita mengosongkan rumah ini dalam waktu 2 kali 24 jam. Jika tidak, mereka akan menempuh jalur hukum dengan tuduhan penyerobotan lahan, pemalsuan, dan percobaan penipuan. Kertas itu terlepas dari tangan Pak Danu. Mereka hancur. Bukan hanya uang, tetapi rumah yang menjadi simbol kekayaan palsu mereka juga akan hilang. Namun, di tengah kehancuran itu, Bu Laksmi masih sempat menunjukkan kebodohan kecilnya yang menggelikan. Bu Laksmi melihat ke sekeliling ruang tengah. Matanya liar, bukan mencari rencana kabur, tetapi mencari barang. Kita harus cepat. Aku harus mengemasi guci keramik yang kubeli di pameran. Dan sofa kulit ini. Harganya mahal. Itu tidak boleh disita. Aku, yang tahu dari laporan Sekar bahwa guci dan sofa itu dibeli dengan uang curian dari rekeningku, hampir bisa tertawa pahit membayangkan betapa piciknya pikirannya. Kekayaan triliunan di ujung tanduk, tetapi ia sibuk mengkhawatirkan guci keramik. Pak Danu menatap istrinya dengan tatapan kosong. Kabur kemana? Sukma? Semua rekening kita sudah diblokir. Kita tidak punya apa-apa lagi. Prasetyo yang masih di lantai bangkit perlahan. Ia menatap orang tuanya yang panik, lalu menatap amplop somasi di lantai. Wajahnya kini tidak lagi dipenuhi ketakutan, tetapi oleh sebuah keputusan yang dingin dan baru. Tamat, katanya pelan. Suaranya tenang namun mengandung kepastian yang menakutkan. Permainan kita sudah tamat. Malam itu dihabiskan dalam teror dan keputusasaan. Bu Laksmi menangis histeris sambil mengemasi barang-barang palsunya. Sementara Pak Danu mondar-mandir mencoba menelepon koneksi yang tidak mau mengangkat. Dan Prasetyo, ia mengunci diri di kamarnya, menatap dinding, menunggu fajar tiba, dengan rencana penebusannya yang baru saja terbentuk. Hari itu, aku kembali menginjakan kaki di Solo, bukan sebagai menantu yang diusir, tetapi sebagai pemilik sah yang menuntut keadilan, dan perasaan itu terasa jauh lebih dingin daripada kemarahan. Mobil mewah yang kutumpangi melaju mulus menuju Jalan Merpati Putih, dan setiap meter yang kutempuh terasa seperti pembalasan atas setiap tetes air mata yang kutumpahkan di trotoar 3 tahun lalu. Di sampingku, Sekar duduk tenang, memberikan beberapa instruksi terakhir kepada pengacara kami. Aku sendiri hanya fokus, menenangkan detak jantungku. Aku tidak boleh goyah. Saat mobil berhenti di depan gerbang rumah Joglo itu, aku melihat pemandangan yang menyedihkan namun memuaskan. Rumah itu tampak angkuh dari luar, tetapi aura kehancuran sudah menyelimutinya. Aku keluar dari mobil, mengenakan setelan blazer dan celana panjang berwarna abu-abu gelap, pakaian seorang pebisnis yang berkuasa. Aku berdiri di sana, di tempat yang sama di mana aku pernah terduduk, menggendong Kirana yang menangis, 3 tahun lalu. Pintu rumah itu terbuka, dan di sana berdiri Pak Danu, hancur dalam kesunyiannya. Wajahnya menua 10 tahun dalam semalam, matanya cekung, dan punggungnya yang dulu tegak kini terlihat membungkuk. Ia menatapku, tatapan yang penuh dengan rasa takut dan rasa bersalah yang tak terhindarkan. Ia tahu siapa aku dan mengapa aku datang. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya diam di ambang pintu, menghalangi, tetapi tidak mampu melawan. Di belakangnya, Bu Laksmi muncul, dan ia adalah yang pertama mencoba melancarkan serangan. Ia mencoba memainkan kartu terakhirnya. Drama. Ya Tuhan, Kinanti. Pekiknya. Suaranya melengking tinggi,
mencoba memaksakan air mata keluar. Ia bergegas maju, kedua tangannya terentang lebar, mencoba memelukku dengan akting yang sangat buruk. "Nak, kemana saja kamu? Ibu dan ayah mencarimu kemana-mana. Kami khawatir sekali, nak." Aku berdiri diam, tidak bergeming. Aku tidak memberinya kesempatan sedikit pun. Aku hanya mengangkat tangan kananku, telapak tanganku menghadap ke depan, gerakan kecil yang sangat tegas, menghentikannya seketika di tengah jalannya. Bu Laksmi membeku, tangannya tergantung canggung di udara. Sandiwara air matanya gagal total sebelum dimulai. "Cukup sandiwaranya, Bu Laksmi," kataku, suaraku datar, tenang, tetapi bergema dengan kekuatan yang baru kutemukan. "Aku datang bukan untuk reuni keluarga. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku, dimulai dengan rumah orang tuaku ini." Wajah Bu Laksmi langsung berubah merah padam. Ekspresi palsu itu terhapus dan digantikan oleh kebencian murni. Tetapi sebelum ia sempat mengeluarkan sumpah serapah khasnya, pengacara senior kami, seorang wanita yang lugas dan efisien, maju selangkah. "Selamat siang, Bapak dan Ibu," kata pengacara itu dengan nada profesional yang dingin. "Kami adalah kuasa hukum resmi dari Nona Kinanti. Surat somasi kami yang kami kirimkan kemarin tampaknya tidak Anda tanggapi dengan serius." Pengacara itu melanjutkan, tanpa jeda. Ia menyerahkan setumpuk dokumen resmi kepada Pak Danu. "Kami memiliki surat perintah pengosongan resmi dari pengadilan, surat sita aset sementara, dan bukti lengkap atas tindak pidana yang telah Anda lakukan, pemalsuan dokumen, percobaan penipuan terhadap lembaga perbankan, dan penyerobotan hak milik." Bu Laksmi mencoba memotong. "Kalian tidak bisa. Ini rumah kami. Kami membelinya dengan uang." "Kami sarankan Anda diam, Ibu Laksmi," potong pengacara itu, lebih tegas. "Kami sudah mengantongi semua bukti pembelian Anda. Anda membelinya menggunakan dana dari rekening gabungan klien kami dan putra Anda, yang Anda kuras secara ilegal sehari setelah pengusiran. Kami memiliki catatan transaksi lengkapnya." Penjelasan itu membungkam Bu Laksmi seketika. Ia terhuyung mundur, seolah baru saja dipukul di ulu hati. Rasa malu dan kekalahan menyelimutinya. Mereka tidak lagi punya tempat untuk bersembunyi. Saat itulah, dari tangga di ruang tengah, Prasetyo muncul. Ia berjalan perlahan, tubuhnya kurus, wajahnya kuyu, tampak seperti puing-puing seorang pria. Matanya hanya tertuju padaku. "Kinanti," bisiknya. Namanya terdengar seperti doa yang menyakitkan. Aku menoleh. Aku menatap pria yang pernah kucintai. Pria yang meninggalkan kami demi harta. Ia tampak hancur, tetapi aku menahan rasa iba. Aku menatapnya dari atas ke bawah, melihat kelemahannya yang telanjang. Pengacara itu melanjutkan, menatap jam tangannya. "Klien kami masih berbaik hati. Anda punya dua pilihan. Anda berkemas dan meninggalkan rumah ini dalam waktu 24 jam ke depan, atau kami panggil polisi yang sudah menunggu di ujung jalan untuk menangkap Anda bertiga saat ini juga." Melihat keruntuhan total di mata Prasetyo, aku tahu aku harus berbicara dengannya secara pribadi. Ini adalah bagian terakhir dari babak ini. "Kak Sekar," kataku, tanpa mengalihkan pandangan dari Prasetyo. "Bisakah kalian memberiku waktu 5 menit dengannya?" "Di dalam." Sekar menatapku dengan cemas, tetapi ia mengangguk. "Jangan biarkan dia menyentuhmu." "Dia tidak akan berani," jawabku dengan keyakinan penuh. Sekar dan tim pengacara mundur ke teras. Pak Danu dan Bu Laksmi roboh di sofa mereka, hancur dan tak berdaya. Aku melangkah masuk, meninggalkan pintu utama terbuka lebar, dan berdiri di ruang tamu yang dihiasi perabot curian. Prasetyo berjalan mendekatiku. Langkahnya berat. Ia berhenti sekitar 1 meter di depanku. "Aku minta maaf," katanya. Suaranya serak, air mata mengalir deras di pipinya. Ia mencoba meraih tanganku, tetapi aku menariknya dengan cepat. "Maaf untuk yang mana, Prasetyo?" tanyaku, suaraku dingin. "Aku tidak butuh drama. Aku butuh kebenaran. Untuk berpura-pura mencintaiku demi warisan? Untuk bersekongkol dengan orang tuamu menuduhku gila?
Atau untuk membiarkan putrimu sendiri tidur di lantai kontrakan yang dingin selama 3 tahun? Setiap pertanyaanku terasa seperti belati. Prasetyo menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Bukan seperti itu, Kinanti. Aku mencintaimu. Aku terperangkap. Mereka mengancamku. Mereka bilang mereka akan hancur. Ayah akan dipenjara karena utang. Aku tidak punya pilihan. Pilihan, kataku, menyela dengan tenang. Kelemahanmu adalah sebuah pilihan, Prasetyo. Kamu memilih orang tuamu daripada keluargamu sendiri. Cintamu tidak terlihat di malam kamu membiarkan ibumu mengusirku. Cintamu tidak terasa saat aku harus memilih antara membeli susu untuk Kirana atau makan malam untukku. Aku maju selangkah, menatapnya lurus-lurus. Kirana memang butuh seorang ayah, tapi dia tidak butuh ayah yang pengecut, yang mengorbankannya demi ketakutannya sendiri. Aku sudah menjadi ibu sekaligus ayah baginya selama 3 tahun, dan kami baik-baik saja. Wajah Prasetyo dipenuhi keputusasaan. Lalu apa yang harus kulakukan, Kinanti? Aku akan lakukan apa saja. Demi Kirana. Tolong, beri aku kesempatan untuk bertemu dengannya. Aku menggeleng. Aku tidak akan memberimu kesempatan kedua, Prasetyo. Tapi aku memberimu pilihan ketiga untuk dirimu sendiri, untuk menebus dosamu. Aku menarik napas. Kamu bisa tetap bersama orang tuamu, tenggelam bersama mereka dalam kebohongan. Atau, kamu bisa mengakui semuanya secara hukum. Bersaksi melawan mereka atas semua kejahatan pemalsuan dan penipuan yang mereka lakukan. Apa gunanya? Tanya Prasetyo, matanya putus asa. Itu tidak akan membuatmu kembali padaku. Itu tidak akan membuatku bisa bertemu Kirana. Aku tersenyum tipis, senyum yang tanpa kehangatan. Itu benar. Itu tidak akan mengubah masa depan kita. Tapi itu akan menjadi satu-satunya bukti bahwa pernah ada sedikit saja kebaikan di dalam dirimu. Satu-satunya penebusanmu. Pikirkan itu. Aku berbalik, berjalan menuju pintu tanpa menoleh ke belakang. Aku mendengar Prasetyo menyebut namaku sekali lagi, suara yang penuh penyesalan, tetapi aku tidak berhenti. Babak itu sudah selesai. Aku keluar dari rumah itu, kembali ke cahaya matahari yang menyambutku, kini sebagai Kinanti yang utuh dan kuat, meninggalkan kehancuran di belakang pintu tertutup. 24 jam yang kuberikan terasa seperti keabadian bagi mereka di Solo, tetapi bagiku dan Kirana, waktu berjalan dengan tenang dan penuh kepastian di dalam dinding penthouse yang aman. Aku tahu, saat aku menidurkan Kirana malam itu, dengan boneka percanya di pelukan dan lampu kota berkelip di luar jendela, di rumah joglo sana, drama terakhir sedang dipentaskan. Keputusanku untuk memberi Prasetyo pilihan adalah penentu. Penebusan dosa atau kehancuran total. Aku tidak lagi memikirkannya. Aku hanya menunggu konsekuensi dari pilihan yang ia ambil sendiri. Keesokan harinya, tepat ketika jarum jam menunjukkan pukul 11 siang, saat yang sama ketika aku tiba di rumah joglo kemarin, aku menerima kabar dari pengacaraku. Batas waktu telah berakhir, dan keluarga itu masih di sana. Tidak ada upaya untuk mengosongkan rumah. Keputusan mereka sudah jelas. Perlawanan hingga detik terakhir. Aku memberikan instruksi singkat, dingin, dan lugas. Lanjutkan prosesnya. Kehancuran mereka terjadi secara sistematis dan tanpa ampun. Pengacaraku, didampingi jurusita pengadilan dan petugas keamanan, tiba di rumah joglo. Mereka tidak datang untuk berdiskusi, mereka datang untuk mengambil kembali. Aku mendengar dari laporan yang kuterima, bahwa Bu Laksmi mencoba melawan. Ia berdiri di ambang pintu, merentangkan tangan, berteriak bahwa itu adalah rumahnya, bahwa itu adalah fitnah. Tetapi jurusita pengadilan hanya menunjukkan surat perintah resmi. Di hadapan hukum, jeritan histeris Bu Laksmi tidak berarti apa-apa. Petugas mulai bekerja, menyita setiap barang yang teridentifikasi dibeli dengan uang hasil curian dari rekeningku. Sofa kulit mewah, televisi layar datar berukuran besar, lemari pendingin 2 pintu, semua dikeluarkan. Bu Laksmi menjerit setiap kali sebuah barang diangkut. Ada satu momen yang ku dengar dari laporan pengacaraku.
yang membuatku hanya bisa menggelengkan kepala karena kepicikan yang menggelikan. Bu Laksmi mencoba menghalangi petugas yang mengangkat sebuah patung perunggu bergaya Bali, yang ia bangga-banggakan dibeli dengan harga puluhan juta. "Jangan! Patung itu milikku. Aku yang membelinya untuk memperindah teras," pekiknya. Pengacaraku dengan tenang menjawab, "Maaf, Ibu. Menurut catatan kartu kredit yang sudah dibekukan, patung ini dibeli menggunakan dana yang bersumber dari rekening klien kami yang Anda kuras secara ilegal." Patung perunggu itu tetap diangkat. Di tengah kehilangan martabat dan kebebasan, prioritasnya masih pada patung curian. Keserakahan mereka benar-benar membutakan. Di tengah kekacauan pengosongan itu, muncul titik terang yang kuharapkan. Prasetyo membuat pilihannya. Ia turun dari lantai atas, membawa ransel kecil, melewati kedua orang tuanya yang kini hanya bisa terduduk di lantai, hancur dan tak berdaya. Ia menepis tangan Bu Laksmi yang mencoba meraihnya. "Aku mau ke kantor polisi," kata Prasetyo, dengan suara yang kutahu pasti mengandung kepastian baru. "Aku mau menebus dosaku." Mendengar laporan itu, aku merasakan gelombang emosi yang rumit. Bukan kebahagiaan, tetapi semacam ketenangan. Ia memilih jalan yang benar. Ia memilih untuk berdiri tegak, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Keputusannya menjadi paku terakhir di peti mati kasus ini. Dengan kesaksiannya, ditambah semua bukti dari Sekar, kasus penipuan dan pemalsuan dokumen itu menjadi sangat mudah bagi tim jaksa. Beberapa minggu berlalu dengan cepat. Proses hukum berjalan jauh lebih cepat daripada yang kubayangkan, berkat kesaksian Prasetyo. Aku tidak perlu hadir. Sekar dan tim pengacara mengurus semuanya. Aku menghabiskan waktu dengan Kirana, mulai membangun kembali hidup kami yang sempat hilang. Kirana mulai bertanya tentang sekolahnya, tentang pelajaran, tidak lagi tentang ayahnya, dan itu adalah hadiah terbaik yang kuterima. Hari pembacaan vonis tiba, dan aku memutuskan untuk menyaksikan vonis itu dari layar televisi di penthouse Sekar. Aku duduk tenang, mematikan suara, hanya fokus pada gambar di layar. Aku melihat Bu Laksmi dan Pak Danu di ruang sidang. Wajah mereka yang dulu angkuh kini kuyu dan dipenuhi ketakutan. Aku melihat Prasetyo duduk terpisah. Penampilannya lusuh, matanya pasrah. Hakim ketua membacakan putusan. Suaranya terdengar berat dan tegas. Tetapi aku hanya mendengarkannya dalam keheningan, mengendalikan napas. Menyatakan terdakwa 1, Bapak Danu, dan terdakwa 2, Ibu Laksmi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persekongkolan jahat, pemalsuan dokumen, dan percobaan penipuan secara berencana. Jantungku berdebar pelan. Aku menunggu hukuman. Menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa 1, Bapak Danu, selama 12 tahun penjara, dan terdakwa 2, Ibu Laksmi, selama 15 tahun penjara. Mendengar angka 15 tahun, aku melihat Bu Laksmi menjerit di layar. Ia meronta, menunjuk-nunjuk ke arah kamera, dan aku tahu ia sedang menunjukku, memaki-makiku sebagai iblis berkerudung yang menghancurkan keluarganya. Aku hanya menatapnya. Kutukan apalagi yang lebih berat daripada apa yang sudah kulalui? Ia kehilangan kebebasan, tetapi ia sudah lama kehilangan jiwanya. Pak Danu di sebelahnya hanya memejamkan mata, menerima takdirnya. Kemudian, hakim beralih ke Prasetyo. Selanjutnya, untuk terdakwa 3, Prasetyo, menimbang statusnya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator. Majelis hakim memutuskan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun. Aku menahan napas. 3 tahun. Sebuah hukuman yang masih berat. Namun, hukuman tersebut tidak perlu dijalani di dalam lembaga pemasyarakatan. Diganti dengan hukuman percobaan selama 5 tahun, dengan kewajiban melapor dan melakukan pelayanan sosial di panti asuhan yang ditunjuk selama 1000 jam. Aku menghela napas panjang. Bukan karena lega untuknya, tetapi karena itu adalah akhir yang adil. Itu adalah konsekuensi dari satu-satunya keputusan jujur yang pernah ia ambil. Ia tidak mendapatkan belas kasihan. Ia mendapatkan penebusan. Aku mengambil remote dan mematikan televisi. Layar itu menjadi gelap, dan keheningan kembali menyelimuti penthouse.
Aku tidak merasakan kepuasan yang meluap-luap. Tidak ada kegembiraan. Yang kurasakan hanyalah kedamaian. Keadilan telah ditegakkan. Babak itu telah berakhir. Aku berjalan ke balkon, menatap langit. Di luar sana, di lorong pengadilan, para petugas pasti sedang menggiring Bu Laksmi dan Pak Danu menuju mobil tahanan. Dan Prasetyo, ia bebas. Tetapi kini ia harus berhadapan dengan dirinya sendiri, dengan tanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Aku tahu, aku harus segera membersihkan diri dan menjemput Kirana. Aku harus kembali ke kehidupanku yang baru, yang kini dibangun di atas martabat dan kebenaran, bukan di atas kebohongan dan penantian yang sia-sia. Suasana di lorong pengadilan hari itu terasa seperti percampuran aroma ketakutan dan keringat yang menyesakan. Tetapi aku berjalan melewatinya dengan langkah yang tenang dan tanpa beban. Vonis telah dibacakan, keadilan telah ditegakkan, dan babak itu telah kututup. Aku tidak menunggu lama. Aku harus segera kembali ke penthouse, membersihkan diriku dari aura negatif tempat itu, dan memeluk Kirana. Aku berjalan cepat, diapit oleh pengacaraku, melewati kerumunan wartawan yang masih mencoba mengambil gambar. Tiba-tiba, sebuah suara memanggil namaku, suara yang sangat kukenali dan kuharap tidak perlu ku dengar lagi. Kinanti, tunggu. Aku berhenti, tetapi tidak menoleh. Aku merasakan kehadirannya di belakangku. Prasyo, ia pasti baru saja keluar dari ruang sidang. Aku menarik napas dalam-dalam, menyiapkan diriku untuk konfrontasi terakhir ini. Ia berlari kecil, napasnya tersengal, dan ketika ia berdiri di sampingku, aku melihatnya dengan jelas. Wajahnya masih pucat dan lelah, tetapi ada secercah kelegaan di matanya. Kelegaan karena ia terhindar dari jeruji besi. Beberapa petugas pengadilan mengawasinya dari jauh. Terima kasih, bisik Prasetyo. Suaranya dipenuhi rasa syukur. Aku tahu ini, hukuman percobaan ini. Pengacaramu pasti yang memintanya. Kamu yang memintanya, kan? Aku menatapnya lurus-lurus. Mataku dingin dan tanpa emosi. Aku tidak meminta apapun, Prasetyo. Jawabku, suaraku datar dan lugas. Aku hanya meminta keadilan. Hukumanmu adalah hasil dari pilihanmu sendiri untuk akhirnya berkata jujur. Itu adalah penebusanmu, bukan dariku. Kata-kataku menamparnya. Senyum tipis di wajahnya segera lenyap. Ia mengerti bahwa ia tidak mendapatkan belas kasihan. Ia mendapatkan konsekuensi yang adil. Tapi, Kinanti, ia maju selangkah. Kini wajahnya kembali menunjukkan keputusasaan yang sama seperti di rumah joglo. Setelah ini, bolehkah aku bertemu Kirana? Sekali saja, 5 menit? Aku hanya ingin melihatnya. Aku ayahnya, Kinanti. Aku tahu pertanyaan ini pasti akan datang. Ini adalah inti dari semua rasa bersalahnya. Dan ini adalah benteng terakhir yang harus ku pertahankan. Aku menatap lorong pengadilan yang sibuk, dan aku menemukan sebuah jeda kecil, sebuah pemikiran yang absurd di tengah permintaan yang emosional itu. Aku memikirkan betapa lucunya Prasetyo. Ia berusaha keras untuk menghindari penjara, berhasil, dan sekarang ia mengira tiket kebebasannya juga berlaku untuk mendapatkan hak melihat anak. Ia mengira urusan selesai hanya dengan kata, maaf, dan status justice kolaborator. Kamu benar, kamu adalah ayahnya, kataku. Melunakan sedikit nada suaraku, tetapi kata-kataku tetap setegas baja. Tapi kamu tidak bisa. Tidak sekarang, dan mungkin tidak dalam waktu yang lama. Kenapa? Rintih Prasetyo. Aku sudah dihukum. Aku sudah kehilangan segalanya. Kenapa kamu setega ini? Ini bukan tentang tega atau tidak, Prasetyo. Jelasku, menatap matanya dalam-dalam. Ini tentang dia. Kirana sekarang berumur 8 tahun. 8 tahun pertama dalam hidupnya. Ayahnya tidak ada. 3 tahun terakhir, ia hanya tahu ibunya yang berjuang untuknya. Kami sudah membangun kembali kebahagiaan dan keamanan. Dan kamu, Prasetyo, kamu adalah luka. Aku maju selangkah, menekan poin ini. Luka. Dan aku tidak akan membiarkan apapun atau siapapun yang berpotensi merusak kebahagiaannya.
Aku sudah menghabiskan 3 tahun untuk menyembuhkan luka itu. Kirana butuh ayah yang kuat, yang melindunginya, bukan ayah yang rapuh dan terombang-ambing oleh ketakutan sendiri. Ia mencoba membalas. Aku bisa menjadi ayah yang baik. Aku akan berjanji. Kamu tidak bisa menjadi ayah yang baik sekarang. Potongku. Kamu harus menyembuhkan dirimu sendiri dulu. 5 tahun ke depan. Fokuslah pada hukuman sosialmu. Fokuslah pada pelayanan di panti asuhan itu. Belajarlah untuk tidak menjadi lemah. Belajarlah untuk menjadi manusia yang utuh. Baru setelah itu, kamu bisa memikirkan peran sebagai ayah. Prasetyo terdiam. Kata-kataku menamparnya lebih keras daripada palu hakim. Aku memberikan sedikit sentuhan harapan, karena aku tahu ia membutuhkan itu untuk menjalani penebusannya. Lalu kapan? Tanyanya. Suaranya sangat lirih. Aku menatap lorong panjang di depanku. Mungkin suatu hari nanti. Saat Kirana sudah cukup besar untuk mengerti. Saat dia bertanya tentangmu, dan aku bisa menceritakan segalanya, termasuk kebenaran bahwa pada akhirnya, ayahnya memilih melakukan hal yang benar. Aku mengakhiri kalimatku, menyerahkan keputusan terakhir. Saat itu, aku akan membiarkan dia yang memutuskan apakah dia mau bertemu denganmu atau tidak. Itu adalah haknya, bukan hakku, dan bukan hakmu. Aku telah mengakhiri hubungan ini dengan cara yang paling adil yang kubisa. Aku telah menyerahkan kunci keputusan kepada Kirana. Di masa depan, aku telah mengambil kembali kekuatan dari Prasetyo, dan ia tidak punya pilihan selain menerima. Aku berbalik, berjalan menjauh. Aku harus pergi. Kirana menungguku. Kinanti. Panggilnya sekali lagi. Aku berhenti, tetapi tidak menoleh. Aku akan selalu mencintaimu dan aku akan menunggu sampai kapanpun. Serunya. Aku memejamkan mata sejenak, merasakan kejujuran dalam kalimatnya, tetapi itu tidak berarti apa-apa lagi bagiku. Cintamu adalah harga yang terlalu mahal untukku, Prasetyo. Bisikku pelan, sebuah kalimat perpisahan yang hanya bisa ku dengar sendiri. Aku melangkah pergi, tanpa menoleh ke belakang. Aku berjalan melewati kerumunan, melewati pintu kaca pengadilan, dan melangkah keluar menuju cahaya matahari. Aku tidak perlu melihat Prasetyo yang roboh ke dinding lorong, menangis dalam diam. Aku tidak perlu melihat mobil tahanan yang menjauhkan Bu Laksmi dan Pak Danu. Harga sebuah pengkhianatan telah lunas terbayar. 2 tahun telah berlalu sejak palu keadilan diketuk, dan kini hidupku bergerak pada kecepatan yang tak pernah kusangka. Rumah joglo di Solo, peninggalan orang tuaku, kini telah direnovasi total. Warna kayu jati yang tadinya kusam karena aura pengkhianatan, kini memancarkan kehangatan, dikelilingi taman rimbun yang penuh bunga melati dan mawar. Rumah itu bukan lagi sebuah kurungan atau simbol keserakahan. Rumah itu telah menjadi sebuah rumah, tempat di mana tawa Kirana bebas bergema. Aku, Kinanti, telah bertransformasi sepenuhnya. Aku bukan lagi tukang jahit dari kontrakan sempit. Aku adalah direktur utama dari jaringan butik hotel dan studio batik mewah peninggalan ayah dan ibu. Aku memimpin rapat dewan direksi, berhadapan dengan pria-pria parubaya yang kini menatapku dengan hormat. Kerudung sutra yang ku kenakan terasa seperti mahkota, melengkapi setelan profesional yang kupakai, tetapi di balik penampilan yang berkuasa itu, aku tetaplah Kinanti yang pernah berjuang demi sebungkus bubur ayam. Terkadang, aku harus tertawa kecil saat mengingat betapa jauhnya perubahan hidupku. Aku, yang dulu menghitung uang receh demi membeli beras, kini harus membahas angka-angka triliunan dan rencana ekspansi bisnis ke pasar luar negeri. Ada satu momen lucu. Saat rapat dewan direksi yang sangat serius membahas anggaran pemasaran, aku secara tidak sengaja menggunakan istilah dari masa-masa berjualan di pasar. Kita harus, kulak, bahan baku yang lebih murah, bapak-bapak. Kataku dengan nada serius, yang langsung membuat Sekar, yang duduk sebagai penasihat, tersenyum kecil di sudut ruangan. Aku harus menarik napas, meralat istilahku, dan kembali menggunakan bahasa korporat yang kaku. Aku sadar. Meskipun aku berpakaian seperti CEO, jiwaku tetap seorang pejuang pasar. Gaya kepemimpinanku dibentuk oleh 3 tahun penderitaan itu. Aku dikenal sebagai pemimpin yang adil,
tetapi sangat tegas. Aku memastikan semua karyawan, mulai dari tukang kebun hingga manajer hotel, mendapatkan gaji yang layak, asuransi kesehatan yang memadai, dan lingkungan kerja yang bebas dari tekanan dan ketidakjujuran. Aku ingat betul bagaimana rasanya bekerja keras tanpa penghargaan, dan aku tidak akan pernah membiarkan kekayaan mengubahku menjadi seperti Bu Laksmi. Di sela-sela kesibukan bisnis, Kirana tumbuh menjadi prioritas absolutku. Di usianya yang kini 10 tahun, Kirana adalah gadis kecil yang cerdas, lincah, dan penuh kasih. Ia tidak pernah lagi menanyakan tentang ayahnya. Dunianya sudah lengkap. Ia punya ibu yang kuat. Ia punya Sekar yang ia panggil Tante Manager, karena ia selalu sibuk dengan laptopnya, dan ia punya rumah yang dipenuhi tawa dan cinta. Ia adalah pengingat harian bagiku bahwa kemenangan terbesarku bukanlah di ruang rapat, tetapi di taman belakang. Sementara hidupku dipenuhi cahaya, di sudut lain kota, dan di balik tembok penjara, nasib para pengkhianat itu telah tertulis. Bu Laksmi dan Pak Danu mendekam di sel, menghadapi hukuman belasan tahun. Aku tahu dari laporan sesekali yang kuterima, bahwa mereka tetap tidak berubah. Bu Laksmi masih dipenuhi kebencian, menyalahkan aku atas semua kehancuran mereka, tidak pernah mengakui kesalahannya sendiri. Pak Danu, sebaliknya, hanya diam, hancur oleh penyesalan dan kehilangan martabatnya. Mereka terperangkap bukan hanya oleh jeruji besi, tetapi juga oleh kebencian mereka sendiri, karma yang jauh lebih berat daripada hukuman penjara. Dan Prasetyo, ia menjalani penebusannya dalam kesunyian. Ia menolak tawaran dari teman-teman lama ayahnya untuk kembali ke dunia bisnis. Ia memilih hidup sederhana, jauh dari sorotan dan kemewahan palsu. Ia bekerja sebagai manajer di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, menjalankan pelayanan sosial di panti asuhan sebagai bagian dari masa percobaannya. Ia tidak mencoba menghubungiku lagi. Ia menghormati batasan yang kutetapkan. Ia memilih untuk menumbuhkan kembali kejujuran dan martabat yang telah lama hilang. Suatu sore, saat aku sedang bersiap untuk pulang, aku melihat sebuah majalah bisnis tergeletak di meja kantorku. Di halaman sampul, ada fotoku, dengan judul besar, Ratu Batik dari Jogja yang bangkit dari nol. Aku tersenyum tipis. Kemudian, aku memikirkan Prasetyo, yang pasti pernah melihat majalah ini di kafe tempat ia bekerja. Aku harap, melihatku berdiri tegak sebagai pemenang memberinya motivasi, bukan lagi rasa sakit. Aku pulang ke rumah Joglo tepat waktu, saat matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan warna emas dan ungu yang indah. Aku melepaskan blazerku, berjalan ke taman belakang. Tawa Kirana menyambutku. Ia sedang bermain ayunan yang baru kupasang. Rambutnya berayun bebas. Lebih tinggi, Ibu. Lebih tinggi. Serunya. Tawanya renyah dan bahagia. Aku mendorong ayunan itu sambil tersenyum, menatapnya, sumber kekuatan dan kebahagiaan sejatiku. Aku merenungkan perjalananku, dari trotoar yang dingin, ke kontrakan sempit, hingga kini berdiri di taman rumahku sendiri sebagai seorang pemimpin. Aku menemukan kekuatan bukan pada harta atau pada seorang pria, tetapi pada ketahanan diriku sendiri dan pada cinta yang tak pernah bertepuk sebelah tangan dari Kirana. Hidupku tidak sempurna. Aku adalah seorang ibu tunggal dengan masa lalu yang penuh luka. Tetapi kini aku utuh. Aku kuat. Aku telah mengambil kembali bukan hanya warisan, tetapi juga hidup dan martabatku. Fajar yang baru telah tiba untukku dan Kirana. Dan kali ini, langit kami cerah, tanpa awan pengkhianatan yang menggantung.